Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada biyadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia, mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu kita terima setiap waktu, setiap saat, tanpa pernah ada jedanya sedikit pun. Itu satu kenikmatan yang perlu dan wajib kita syukuri, agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri dengan ungkapan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita dan bisa sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Agar dengan teratasinya masalah kita akan lebih fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Adapun kali ini kami hadir dengan judul Kedahsyatan Sholawat Adrikni. Hutang setengah miliar lunas, bisa beli rumah, tanah, dan kios dalam jangka waktu 1 tahun. Telah diketahui secara umum bahwa amalan membaca sholawat itu merupakan anjuran Allah dan Rasulullah. Bahkan Allah dan malaikat bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada maksud dan tujuan mulianya. Salah satu manfaat bersholawat adalah siapa yang bersholawat kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 100 hajatnya akan dikabulkan di dunia dan di akhirat. Telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersholawat kepadaku 100 kali setiap hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi 100 hajatnya, 70 di akhirat dan 30 di dunia. Apa tidak luar biasa ini? Ya, makanya jangan lupa kita untuk selalu bersholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan judul yang kami sampaikan ini, bahwa suatu saat teman sepengajian kami pernah bercerita mengenai pengalaman pahitnya saat mengalami kebangkrutan dan punya hutang banyak. Semua omset terjual habis tak tersisa. Dalam kesedihan akibat kebangkrutan itu, ada seorang teman memberikan solusi ilahiyah untuk mencoba mengamalkan sholawat Adrikni. Dalam jangka waktu 1 tahun, hutang setengah miliar terbayar, dapat beli tanah dan rumah 300 juta,
dan beli kios untuk usaha dagangnya sampai saat ini. Itu kisah nyata karena diceritakan sendiri oleh si pelakunya kepada kami. Dan ini ingin kami sampaikan untuk berbagi, ternyata banyak hal yang bisa kita lihat di sekitar kita sendiri, orang-orang sukses dengan amalan-amalan yang bisa kita ikuti, kita pelajari, dan kita amalkan, karena itu jelas berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara mengamalkannya adalah sholawat adrikni itu dibaca setiap subuh dan maghrib 10 kali. Jadi setelah sholat subuh kita mengamalkan sholawat adrikni itu cukup 10 kali. Itu pokok. Ya. Jika kita tidak punya masalah yang besar, cukup itu saja. Dan sangat ringan sekali. Namun sahabat kita ini, teman sepengajian kami ini, ketika mendapatkan musibah seperti itu, bahkan saat itu dia memeriksakan istrinya saja, tidak punya uang sepeser pun, hanya uang 30.000 yang ada di sakunya. Padahal saat itu teman kami ini, sahabat kami ini, mengantarkan istrinya yang sedang dalam keadaan keguguran, tetapi ia juga mendapatkan pertolongan dari Allah karena temannya yang menolong. Berkaitan dengan itu, perlu kita ketahui seperti apa sholawat adrikni. Ini ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa sholawat adrikni yang ingin kami sampaikan ini agak berbeda dengan sholawat adrikni yang sering kita dengar. Kami mendapatkan ijazah sholawat adrikni ini dari Gus Hakim bin Syekh Masduki Ibnul Hasimi, Lasem Rembang. Beliau mengajarkan seperti ini. Ada 2 versi riwayat, yaitu pada kata qolat khilati. Sementara guru kami menyampaikan bukan seperti itu, tapi qad khailati. Karena kami mendapatkan ijazah yang seperti itu, maka kami mengikuti apa yang disampaikan oleh guru kami tersebut. Ini yang mungkin perlu kami sampaikan agar ada kepahaman apa yang kami sampaikan ini dengan yang berlaku di umum masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qad khailati adrikni. Kami ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qad khailati adrikni. Bukan qolat khilati, tapi qad khailati adrikni. Ini bukan kami, tetapi kami mendapatkan seperti itu. Ya. Adapun artinya adalah rahmat dan sejahtera semoga dilimpahkan kepadamu, wahai junjunganku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peganglah tanganku, sedikit sekali upayaku, maka temukanlah aku. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk mengatasi masalah-masalah kita, dan kita amalkan, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan kalau ada kebenaran, itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.